Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan topik Sistem Rekrutmen Berbasis Kompetensi. Sebelum memasuki materi, perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Ayub Mahendra Prakosa dengan NIM 202100005 selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Ferry Yunawan dengan NIM 20210100002. Perkenalkan, nama saya Yuli Postelolon Basa dengan NIM 20210100012. Perkenalkan, saya Devi Tirta Maria Rumekti, NIM 202100017. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan menjelaskan tentang rekrutmen berbasis kompetensi pada perusahaan Hanamaruya di Jepang. Rekrutmen berbasis kompetensi adalah pendekatan dalam proses perekrutan di mana kandidat dinilai berdasarkan keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang spesifik yang diperlukan untuk sukses dalam peran tersebut. Metode ini lebih fokus pada kemampuan nyata calon untuk melakukan pekerjaan daripada hanya mengandalkan pengalaman atau pendidikan formal mereka. Ini termasuk pengujian wawancara berbasis perilaku atau studi kasus untuk menilai sejauh mana kandidat dapat mengaplikasikan kompetensi yang diminta dalam situasi nyata. Metode ini bertujuan untuk memastikan bahwa karyawan yang direkrut dapat berkinerja tinggi sesuai dengan ekspektasi perusahaan. Berikut ada elemen-elemen kunci dari rekrutmen berbasis kompetensi. Yang pertama ada kompetensi inti. Kompetensi inti adalah pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dianggap penting untuk kesuksesan dalam sebuah perusahaan seperti perusahaan Hanamaru. Karena di perusahaan Hanamaru ini sendiri sangat dipentingkan terkait tanggung jawab dan kedisiplinan dalam bekerja, serta kebersihan dalam pabrik dan kesehatan bagi para konsumen sangat diutamakan. Dan untuk para karyawannya juga sehat secara jasmani dan rohani. Contoh, kemampuan komunikasi dalam berbahasa Jepang, dapat bekerja sama dalam tim, dan dapat memanajemenkan waktu. Yang kedua ada deskripsi pekerjaan berbasis kompetensi. Menguraikan tugas dan tanggung jawab spesifik dari perusahaan Hanamaru seperti packing makanan, serta kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankannya dengan efektif. Yang ketiga ada penilaian kompetensi. Berbagai metode dapat digunakan untuk menilai kompetensi karyawan, termasuk wawancara berbasis kompetensi, tes kemampuan bahasa Jepang, dan simulasi pekerjaan seperti packing. Tujuannya untuk memastikan bahwa karyawan tidak hanya memiliki kualitas yang diperlukan, tetapi juga menunjukkan kemampuan untuk menerapkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam konteks pekerjaan nyata. Langkah-langkah proses rekrutmen. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan kompetensi. Perusahaan mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan untuk posisi tertentu. Ini mencakup keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang dibutuhkan untuk berhasil dalam peran tersebut. Yang kedua, seleksi awal. Calon kandidat mengirimkan lamaran dan CV mereka. Tim HR melakukan penyaringan awal untuk memilih kandidat yang memenuhi kualifikasi dasar yang ditetapkan. Yang ketiga, wawancara kompetensi, yaitu kandidat yang lolos seleksi awal diundang untuk wawancara kompetensi. Wawancara ini bertujuan untuk mengevaluasi keterampilan, pengalaman, dan perilaku kandidat yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Adapun kelebihan dari sistem rekrutmen berbasis kompetensi. Yang pertama, objektivitas yang ditingkatkan. Fokus pada kompetensi spesifik memungkinkan penilaian yang lebih objektif terhadap kualifikasi kandidat,
mengurangi kemungkinan bias subjektif dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, pertimbangan yang lebih mendalam. Pertanyaan wawancara berbasis kompetensi memungkinkan evaluasi yang lebih mendalam terhadap pengalaman kerja dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan. Yang ketiga, kesesuaian dengan kebutuhan pekerjaan. Memastikan bahwa kandidat memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan spesifik dari posisi yang dibutuhkan. Yang keempat, ketetapan dalam pemilihan karyawan. Memilih karyawan berdasarkan kompetensi yang terbukti berkaitan langsung dengan kinerja pekerjaan dapat menghasilkan pemilihan karyawan yang lebih tepat. Yang kelima, peningkatan kepuasan karyawan. Karyawan yang direkrut berdasarkan kompetensi yang sesuai cenderung merasa lebih puas dengan pekerjaan mereka karena mereka dapat lebih baik menyesuaikan diri dengan tanggung jawab mereka. Nah, yang selanjutnya yaitu contoh konkret yang mendukung analisis data tersebut adalah kami yang saat ini sedang melaksanakan magang di perusahaan Hanamaru di Jepang dengan melewati berbagai rekrutmen berbasis kompetisi secara seleksi dan wawancara. Nah, kesimpulan dari rekrutmen berbasis kompetensi melalui wawancara adalah bahwa pendekatan ini memfokuskan pada keterampilan dan kemampuan yang relevan dengan pekerjaan yang sedang direkrut. Hal ini membantu memastikan bahwa calon karyawan tidak hanya memiliki pengalaman dan pendidikan yang sesuai, tetapi juga memiliki kemampuan yang praktis yang diperlukan untuk berhasil dalam peran tersebut. Secara berkala, evaluasi efektivitas proses rekrutmen berbasis kompetensi yang dilakukan, penyesuaian yang dilakukan untuk memastikan bahwa proses ini tetap relevan dan efisien sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dengan mengikuti rekomendasi ini, perusahaan pengolahan makanan Jepang dapat memastikan bahwa mereka merekrut dan mengembangkan karyawan yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Demikian tadi presentasi dari kami. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan pada presentasi tadi yang telah disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.